Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam amma ba'du. Para hadirin kaum muslimin jamaah, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa tetap dalam ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, bisa tetap dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita, telah mengajarkan kepada kita serta menunjukkan kepada kita mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Kemudian beliau mencontohkan, inilah caranya agar kamu menjadi orang yang benar dimanapun dan kapanpun. Karena Rasulullah SAW itu contoh dari manusia, sehingga kita bisa mengikuti apa yang telah beliau lakukan. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebelum melanjutkan kajian tentang tafsir, ada isu yang menarik tentang perkataan Eko Kuntadi, seorang yang menyerang Ning Imas, salah satu pengasuh atau ustadzah di Lirboyo, karena membahas tentang masalah hubungan suami istri dan lain sebagainya yang menurut Eko ini mungkin dianggap kurang layak. Ada dua hal yang bisa kita perhatikan dari kasus ini. Yang pertama, ketika seseorang pekerjaannya itu selalu ingin menjatuhkan orang lain, entah orang itu dianggap tidak baik atau karena perbedaan politik dan lain sebagainya, itu nanti akan menjadi karakter. Makanya hati-hati ketika kita punya tugas, terserah dari atasan kita atau memang itu pekerjaan kita misalnya, menyerang orang lain, menjatuhkan orang lain, menghina orang lain, yang bisa disebut dengan istilah buzzer, itu nanti akan menjadi karakter bagi kita. Jadi hatta orang baik pun itu nanti kita akan serang. Nah, seperti kasus ini. Ini orangnya baik. Dia gak ikut-ikutan politik. Dia mengajar dengan benar sesuai dengan diajarkan oleh Al-Quran, terutama tentang tafsir. Tapi diserang juga karena dianggap ya mungkin bagi dia terlalu jorok dan sebagainya. Jadi ketika dia sudah terbiasa menjatuhkan orang lain, akan dijatuhkan. Kemudian yang kedua, di dalam ajaran Islam, hubungan suami istri itu diajarkan. Adab-adabnya ada, cara-caranya ada. Dan biasa. Ajaran yang benar memang seperti itu. Ajaran yang benar itu hantar sampai yang detail-detail itu juga diajarkan. Misalnya dalam hadis Nabi disebutkan, ketika mau melakukan hubungan suami istri, jangan seperti keledai atau jangan seperti unta. Ndak keledai atau unta, nyotuk mareh. Enggak seperti itu. Di dalam ajaran Islam harus mesra. Ada muqaddimahnya, baru kemudian ada acara intinya. Kemudian setelah itu ada bagaimana akhirnya. Kan ada semua itu. Itu semua diajarkan. Ini ajaran yang benar seperti ini. Kalau ada ajaran atau agama yang tidak mengajarkan hal seperti ini, berarti itu gak benar. Kenapa? Karena ajaran hal seperti ini fitrah.
Setiap orang ingin melakukan hal seperti itu. Tinggal diarahkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Bahkan di dalam ajaran Islam bukan hanya tentang hubungan suami istri, hatta al-khala, sampai urusan masuk ke kamar kecil, sampai masuk ke toilet juga diajarkan. Ini diakui oleh orang-orang Yahudi bahwa ajaran kita ajaran yang benar, karena kita sampai urusan masuk ke kamar mandi atau urusan ke toilet itu juga diatur. Ada doanya. Atau setidaknya membaca basmalah. Bismillah, atau Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dan karena yang mengajarkan ini Rasulullah kan dapat wahyu dari Allah. Berarti ini ajaran Allah. Kenapa kita membaca doa seperti itu? Karena toilet itu atau kakos yang lain matur, ini ke tempat setan, tempat jin. Sehingga kita minta perlindungan kepada Allah agar tidak mudah terkena jin, tidak mudah digoda oleh jin. Makanya kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau kita tidak terbiasa membaca doa seperti ini, ya bisa jadi ketika kita sedang ke toilet, kemudian kita angen-bengen. Nah, ketika angen-bengen, baru kemudian kita digoda oleh jin atau oleh setan. Maka ketika kita masuk, sebelum masuk baca basmalah dulu, agar ketika kita di toilet pun yang tidak boleh melafalkan lafaz Allah, tidak boleh berzikir, tidak boleh ngaji. Yang bagi sebagian orang, apa sih Islam kok sampai ngurus seperti itu? Itu ternyata menunjukkan kebenaran Islam di situ. Sampai yang urusan seperti itu juga diurus. Jadi pembahasan tentang hubungan suami istri itu gak salah. Yang salah ketika mendengarkan penjelasan tentang hubungan suami istri, orangnya ngeres. Nah, itu yang nggak salah, yang salah. Sementara yang menjelaskan itu nggak apa-apa. Makanya hati-hati gitu. Jangan-jangan kita termasuk orang yang suka menyalahkan orang lain karena tidak sesuai atau berseberangan dengan pengetahuan kita. Sementara pengetahuan kita sendiri terbatas. Ini yang pertama. Kemudian kita lanjut kepada kajian tafsir kita yang sudah sampai di penghujung ayat 60 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata 'asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin masyrabahum kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'tau fil ardi mufsidin. Dan sudah sampai di penghujung kulu washrabu mir rizqillahi wa la ta'tau fil ardi mufsidin. Tentang konsep rezeki dari Allah Subhanahu wa taala sebagian sudah dijelaskan sebelumnya. Dan kita harus ingat bahwa walaupun rezeki Allah kita rasakan itu lambat sampainya kepada kita, jangan sampai kita menempuhnya atau mencarinya atau mengusahakannya dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena rezeki kita itu semua sudah ada kadarnya, sudah ada ukurannya. Dan kita tidak akan mati sebelum kadar dan ukuran rezeki kita sampai kepada kita semuanya. Nah, kalau kita sudah megang prinsip seperti ini, ya kita tak anu keburu, tak suka susu. Engkau mak ta'lum soki, engkau mak ta'lum andiri, engkau mak ta'lum andi motor, engkau mak ta'lum andi kopi bade. Abayang sewah-wah menjadi yang terkaya di dunia misalnya. Menurut catatan majalah ini yang terkaya ini. Jadi saya baca jenis kemulolo. Coba baca Al-Quran misalnya. Mau baca yang terkaya di dunia kekayaannya sekian. Yang terkaya di Indonesia orang ini. Akhirnya kita terpengaruh. Padahal kita kalau punya prinsip rezekinya sudah sampai semua, nah itu jadi mudah hidupnya, jadi tenang kita. Walaupun hidup sederhana santai. Hidup ala Rasulullah, kaya tapi hidupnya sederhana. Dan ketika kita lihat misalnya kehidupan orang-orang kaya yang dianggap terkaya di Indonesia, ternyata kehidupannya sederhana. Justru yang banyak gaya itu yang nggak terlalu kaya.
Oh gaya, melerio. Padahal ya, coba kehidupan orang-orang kaya itu, yang hartanya sekian-sekian, yang punya pabrik rokok, justru orangnya tidak merokok. Punya gudang garam, punya ini, justru orangnya gak ngerokok. Yang nggak punya gudang rokok ternyata full sebulan. Nah, ini berarti kan ada yang keliru dari konsep hidup kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga sudah menentukan, Allahumma la mani alima a'taita. La mani alima a'taita. Tidak ada penghalang dari makhluk, dari semuanya, terhadap apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ata. Dan tidak ada orang yang mampu memberikannya terhadap sesuatu yang dilarang atau dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki kita juga, kalau memang Allah sudah mau memberikannya, semua orang di seluruh dunia akan menghalangi, tidak mungkin bisa. Akan tetap sampai kepada kita. Allah misalnya mau memberikan rezeki sekian bagi kita, kemudian orang-orang menghalangi kita dengan cara kita diberhentikan dari pekerjaan misalnya, pambu pecat. Tapi ketika Allah mau memberikan, nggak bisa, tetap akan sampai kepada kita, akan sampai kepada kita. Tapi kalau Allah yang sudah mencegahnya, Allah yang sudah melarangnya, maka seluruh dunia bersatu untuk mendukung kita, mendoakan kita, tak kira dapat. Tak kira dapat. Rezeki itu tidak akan nyampe kepada kita. Contohnya sederhana. Orang yang andi penyakit, maka langsung dia ada remah. Rezeki tak dapat. Orang yang capok kolesterol misalnya, maka seluruh dunia menyiapkan gorengan, misalnya gorengnya pasti pakai semua jenis gorengan di seluruh dunia disiapkan, ada di hadapan dia. Mun dia andi kolesterol, loteki, laga awat, ini tak kena pagi. Orang yang andi asam urat misalnya, pakun pada senyeke, pakun pada. Makanya kita hidupnya sederhana. Konsep dalam Islam itu yang benar dalam menghadapi rezeki itu ya, kulu washrobu wala tusrifu. Yang pertama, karena kita itu penyakit biasanya ada 3 faktor. Faktor makanan ada. Makanya kemudian ketika kita ke dokter, ini pantangannya ini itu jadi dulu dalam pengobatan. Kemudian ada juga faktor pikiran. Faktor pikiran ini juga dominan ini. Kalau yang pertama, misalnya orang yang andi asam urat, pencegahannya tahu leh kan kacang geluh. Karena mengakan banyak geluh jangan sarah. Biasa karena alami itu seperti itu. Jangan kemudian kita ojo pikir. Nah ini, wala tusrifunya itu jangan dilabrak. Wala tusrifunya itu jangan kemudian kita tidak hiraukan. Kemudian yang kedua pikiran. Ini faktor juga yang bisa membuat kita mudah sakit, mudah terserang penyakit. Kepikiran mulu. Kok coran sakit anu? Capuk ria coran. Ria pulang dei. Akhirnya maki kita ngakan lah sakit kado. Dia berpikiran nih, kalau nyuruhnya yang ke mandi asam urat. Dibudin makin beda kacang kita kakan lah ngocak andi asam urat. Sakit kado. Beda ringguring banyak ya dalam hari nampak beda keluar ringguring. Wah ngangkep ngaban tibi andi kolesterol iya. Apa sah? Tolos ini. Yang kemulan tak apa fokus ke selain. Alhamdulillah selain oleh barokah. Pikiran. Tidak pak kado gitu. Ngangkep kita andi penyakit ini kan dibudin. Nah. Makanya dalam Islam itu beda istilahnya al-aqlus salim fil jismis salim. Akal sehat badan nang badan sehat. Tapi sebaliknya juga benar. Al-jismus salim fil aqlis salim. Kebalikannya juga benar. Ini yang jarang kita ini. Kebalikannya benar. Yang pertama al-aqlus salim fil jismis salim, akal yang sehat berada di atau pikiran yang sehat berada di jiwa di tubuh yang sehat, di jasmani yang sehat.
Kebalikannya juga benar. Al-jismus salim fil aqlis salim. Pikirannya gak sehat, tubuh norok sakit. Dicanci keda. Kita andi penyakit nikah, lah ngangkep andi penyakit nikah diburin ya jadi. Bulan jantungnya pernah berhenti, tek. Pernah melarat hanya kok andi jantung. Andi jantung itu kemudian menyerang pikiran kita. Melarat nih kan. Ini sulit ini. Makanya kita gak usah menjadi orang yang terlalu galau. Nah, ini yang kedua tentang pikiran. Kemudian yang ketiga, kesehatan, jaga kesehatan kita secara jasmani. Gimana ya? Ya agak ringtisan nikah. Ringtisan nikah. Pertama tentang makanan mereka tak akhir pikiran. Sehingga kemudian nggak akan apa-apa ya lah masuk api. Sate, memberi sate nih kan. Mun ringtisan. Kenapa? Karena dia banyak gerak. Dan tubuh kita ketika banyak gerak maka membutuhkan banyak makanan. Butuh banyak energi. Orang butuh banyak energi, butuh banyak makanan. Tetinggal karena apa? Mun agerak, orang yang sehat, ya bisa. Orang yang tak sakit, insya. Nah, kita kan kadang begini, makanannya banyak, energi yang dikeluarkan sedikit, maka kemudian makanan itu menjadi menumpuk sehingga menjadi penyakit. Kemudian pikiran, ini kareng tani ini ada, saya dua nih kata ada, artinya lolos kepi. Urusan makanan mereka makanya kemudian makan apa saja bisa. Karena yang kedua yang faktor pertama pikirannya santai, kemudian yang kedua mereka geraknya aktif. Alandu masuk ke sabe, kan sabe bayi kita. Entar ajeun ke sabe bayi, lain bener ajeun kantor nih kan. Midanya terjal. Makan menoreng kot dah hantar ke bawah sabe kata. Tak usah sampai alandu. Kan ajeun bayi, ini kalau lesu. Kan ajeun lesu. Kan ajeun nang tempat bayi lesu. Mun orang tisan, ajeun ni ka biasa lagi. Bamburu kemudian alagon. Oleh pasro nyiram minta lereng kota. Iya terus insyaallah. Sehat. Keng munda ada biasa bekmengi. Lihat tadi ada 3 faktor untuk menjaga kesehatan kita. Pertama makanan, wala tusrifunya itu jangan dilabrak. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Kemudian yang kedua, pikiran. Al-aqlus salim fil jismis salim. Atau dibalik. Al-jismus salim fil aqlis salim. Kemudian baru yang ketiga, kalau kita banyak makan mestinya banyak bergerak. Mestinya banyak bergerak. Olahraga. Ya, ekota atau ekota biasanya ada satoh ben area had kan biasa bagus. Daripada kita gak keluar keringat sama sekali. Itu berbahaya ke tubuh kita. Kulu washrabu mir rizqillah. Nah, ketika kita mau memakan atau menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung itu biasanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ada rezeki dari jalan yang disangka-sangka, ada yang tidak kita sangka-sangka. Yang disangka-sangka yang mana? Dari pekerjaan kita misalnya. Jadi guru berarti guru, sertifikasi misalnya. Jadi pegawai kantor berarti dari kantor. Itu jalan yang disangka-sangka. Jelas gak? Bahkan nominalnya itu mukapi. Itu mukapi. Oh, mun alako bagian dia gajinya sekian. Itu berarti jalur yang disangka-sangka. Ada jalur yang nggak disangka-sangka. Nah ini makanya kemudian kita tidak boleh menempuh jalur yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kita tidak tahu, ternyata bisa jadi jalur yang tidak disangka-sangka lebih banyak daripada jalur yang disangka-sangka. Siapa yang memberikan dari jalur yang nggak disangka-sangka? Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini. Makanya kita harus selalu baik dalam mencari rezeki. Jangan sampai kemudian kita punya prinsip misalnya, maaf boleh saya halal Ustaz. Saya haram makin ini kebenaran. Enggak boleh seperti itu. Kenapa? Kita enggak tahu.
Rezeki kita itu dari jalur yang disangka-sangka atau jalur yang tidak disangka-sangka. Kalau dari jalur yang tidak disangka-sangka, kemudian kita menempuh jalur yang tidak baik, itu tidak akan diberikan oleh Allah. Atau bisa jadi diberikan oleh Allah, tapi candai maturi sholat, istidraj, sholat. Ya pokoknya bagi kapi, apa saya kekarup bagi kapi. Nah, istidraj atau sholat gen candai maturi, ini kepada rezeki dari Allah. Cuman rezeki itu bukan menjadi kebaikan bagi kita, justru menjadi musibah. Mestinya rezeki itu menjadi barokah bagi kita, ternyata menjadi musibah. Kalau musibah kenapa tetap diberikannya oleh Allah? Ya karena nanti Allah mau menginginkan orang nikah diadab dengan rezekinya, diadab dengan rezekinya. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan dalam surah Ibrahim itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakirna dia itu benijan menjadi barokah bagi dia, justru menjadi musibah. Jen banyak rezekina, jen banyak musibana. Jen banyak musibana, jen banyak adab. Jadi ketika ada orang yang beri banyakan rezeki, ku ada apa jen banyak juga. Itu namanya sholat istidraj. Ini la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Makanya hati-hati dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tanda-tandanya? Nikah sholakeun apa nikah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang membawa barokah atau berkah. Kalau kita mendapatkan rezeki semakin mengikuti perintah Allah, maka itu barokah. Tapi ketika kita mendapatkan rezeki tapi semakin jauh dari Allah, berarti itu istidraj. Sholakeun. Sholat kita kala api tang kengseng aku laku tang rezeki ya tadi adab kabar. Itu yang harus hati-hati. Makanya kita ketika menerima rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, langsung apa perintah Allah tentang rezeki ini? Banyak sedekah. Soro zakat, gunakan untuk kebaikan. Kita misalnya ambil sepeda motor, ini agar menjadi barokah, kibah sholat, usaha yang baik, jangan dibawa ke maksiat. Kalau dibawa untuk melakukan maksiat, ya khawatir kita. Jangan-jangan ini merupakan sholakeun dari Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu mir rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kalian itu berusaha atau bekerja di bumi ini seperti orang-orang yang mufsid. Ta'thaw itu dari kata atiyah. Atiyah itu artinya asaddus su'ah. Pekerjaan buruk yang paling buruk. Jadi bukan hanya perbuatan buruk, tapi pekerjaan yang sangat buruk. Itu yang disebut dengan wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jadi kita mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menjadi orang yang mufsid di dunia ini. Bagaimana yang mufsid? Nah, ternyata ulama salaf mengartikan orang-orang yang mufsid itu adalah orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia syirik kepada Allah. Dia bermaksiat kepada Allah. Itu yang mufsid. Diberi rezeki oleh Allah azina. Lah beda bini nah. Baki entar ka binin orang nih. Berarti dia ingin dapatkan rezeki yang lain tapi dengan cara yang dilarang oleh Allah. Padahal ada jalur yang boleh. Abini boleh misalnya. Yang halal itu. Tapi kita rata-rata banyak si tako temu abini boleh tempeng tako asliku. Oh iya. Indonesia ini kan coba kita langkong tako beda pejabat biasa nah. Ini keangon asliku tempeng abini boleh. Mun abini boleh pas terkenal. Menikah lagi. Ini tadi budi mah takuan kah? Saya halal tempeng kah? Saya haram. Kayak kita kayak bang lo, saya nggak pakai halal. Takuan gani kan kita. Takwa.
takut istri yang tua. Walaupun tapi kita dalam mengambil rezeki Allah, mengusahakan rezeki Allah, jangan sampai jalur-jalur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungannya antara rezeki Allah dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dengan maksiat kepada Allah? Ya ini, kita khawatir tidak akan mendapatkan rezeki yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, orang yang memutus tali silaturahmi. Orang yang memutus tali silaturahmi. Ini biasanya rezekinya juga seret. Kenapa? Ya karena kebalikannya itu memperbanyak rezeki. Orang yang setero rezekinya diluaskan oleh Allah. Orang yang ingin usianya dipanjangkan oleh Allah, maka fal yasil rahimah. Maka kemudian pererat tali silaturahmi. Ini orang akan banyak rezekinya. Dari mana? Ya dari orang-orang yang kita silaturahmi itu. Kita punya masalah, tapi kita punya hubungan yang baik dengan orang lain. Masalah kita bisa terurai dengan baik karena silaturahmi. Tapi kalau kita sudah memutus tali silaturahmi, jangan-jangan rezeki kita melalui orang yang kita putus. Akhirnya kita ya mampet terus. Makanya ketika kita sudah diperintahkan oleh Allah silaturahmi, baik kepada orang lain, ya baik kepada orang lain. Karena kalau kita misalnya sudah gak baik dengan seseorang, bisa jadi rezeki kita dari orang itu tertutup sudah. Padahal Allah memberikan rezeki kita dari orang itu. Atau diusahakan dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan maksiat misalnya. Karena kalau rezeki kita yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk maksiat, maka Allah akan marah, Allah akan murka. Maka kita tidak akan diberikan rezeki lagi karena kita tidak. Makanya ketika kita ya dalam Islam itu kan semuanya sudah dijelaskan tadi, lengkap. Seperti orang bersin misalnya. Ketika ada orang bersin, apa anjurannya? Setelah bersin mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Ya karena ketika kita bersin, sedang bersin, jantung itu berhenti berdegup. Setelah bersin baru kemudian berdegup kembali. Itu artinya ya kita harus bersyukur kepada Allah. Jantung itu tidak berhenti ketika kita sedang bersin. Kalau berhenti terus berarti mati. Maka ketika selesai bersin, alhamdulillah. Nah, orang yang mendengar kita mengucapkan alhamdulillah ketika bersin, mengucapkan yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepadamu. Jadi dengan berjalannya lagi, dengan aktifnya lagi jantung, itu mudah-mudahan Allah memberikan rahmat bagimu. Ini kan saling doa. Baru kemudian orang itu menjawab lagi, yahdina wa yahdikumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, memberikan hidayah kepada kita semua. Dan juga kepada orang yang mendoakan kita. Jadi kita saling berdoa. Artinya ketika kita bersin pun orang lain mendoakan kita. Sehingga kita ketika mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuknya, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'tau fil ardi mufsidin, dan janganlah kita menjadi orang yang mufsid. Ya bolehlah kita kaya, tapi jangan sampai kita menebang pohon-pohon yang ada di hutan misalnya, sehingga kemudian menyebabkan longsor, menyebabkan banjir. Gunung misalnya, gunung kemudian kita tempuk karena kebayar Roma semigah, kemudian gunung yang tempuk kepi misalnya. Itu bahaya pada kehidupan kita. Ketika membahayakan kehidupan kita, bukan cuma kita, anak kita juga sama. Mun gunung lah ada misalnya, tabun-tabun lah ada, atau pohon-pohon sudah gak ada. Yang bahaya itu ya bisa jadi kita jauh tempatnya, tapi orang-orang di sekitarnya itu kan bahaya. Bahaya longsor, bahaya banjir, bahaya puting beliung. Itu nanti bisa kena orang-orang yang, makanya kita gak boleh mencari rezeki dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan membahayakan kita.
dhaharal fasad, nampaknya atau munculnya kerusakan di darat maupun di laut, yaitu karena akibat atau bengangkui janda, ya bom. Akhirnya ekosistem laut rusak. Neng darat misalnya, esoro tanemi ternyata teh tanemi, itu juga bahaya. Makanya kita jangan sampai merusak alam itu akibat perbuatan kita, baik perbuatan yang zahir yang nampak maupun dengan perbuatan maksiat. Kita maksiat misalnya tak istighfar misalnya, ya bisa jadi Allah menurunkan adab kepada kita. Selama kita masih beristighfar, Allah akan menghindarkan kita dari adab. Ini biasa seperti ini. Makanya Allah tidak akan mengadab, tidak akan memberikan musibah seperti banjir dan sebagainya ketika masih ada orang tua yang suka beristighfar, ada anak-anak yang menangis, ada binatang yang membutuhkan kehidupan. Tapi mun kita sudah ya jangan segala maksiat kepada Allah, alam erosa, yaitu nanti kita akan menanggung. Bisa jadi kita gak sadar, tapi suatu saat ketika datang banjir, ternyata selama ini mun lamba kok tak pernah banjir nang sungai, tak pernah sungai meluap. Mun satia mak meluap mulu, mak banjir mulu, banjir bandang mulu. Ya coba kita lihat kehidupan sehari-harinya. Muang sampah kamu ke sungai. Itu menjadi sudah masif sudah. Kenapa? Ya karena kita sudah gak menyiapkan tempat sampah yang memang khusus untuk itu. Beda menyiapkan keng jauh nasi rezeki antara gini. Coba beda sungai secemahan. Akhirnya orang kan butuh yang instan. Buang ke sungai. Apalagi kemudian beda hal-hal lain. Misalnya mun popok tak oleh buang ke tempat sampah. Popok tak oleh oper, mun oper biasanya anak bah beda. Kepi beda. Akhirnya apa? Buang ke sungai kepi. Ya tinggal buang ke sungai ya ada aing tani ngangkui. Ting aing tani ngangkui ya siap-siap DBD. Nyamuk akan banyak misalnya. Seperti itu. Jadi kadang kita gak sadar. Kebiasaan buruk dalam kehidupan kita itu justru membahayakan kita. Bisa jadi kita gak kena anak kita, cucu kita. Muna kita dari mangken muang sampah ke sungai. Ya mangken lah ngantang tak bisa yangkui pun. Bade segi bisa yangkui sebagian. Kemul sih rasa ngangkui cuman dia ke sungai. Mun pun mandi mah laku bade rombongan. Bopok gitu. Ya paling itu sungai kan banyak bopok yang ngambang. Kaisah tak bisa. Ya anu sekarang setik pelan. Akhirnya itu akan membahayakan kehidupan kita. Makanya kita jangan sampai wala ta'tau fil ardi mufsidin. Jangan sampai kita mengambil atau mengusahakan rezeki Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dengan perbuatan maksiat maupun dengan merusak alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.